Halo saudara-saudara, selamat datang di episode pertama bahas majalah lawas. Saya mau bikin video berseri tentang majalah yang pernah saya jadi reporter atau editor. Ya nanti kita lihat, pokoknya kita bahas majalah tempat saya kerja dulu lah intinya lah. Satu episode per satu edisi. Saya pertama kali kerja di Jakarta itu sebagai reporter di majalah MTV Tracks. Masuknya kira-kira September kalau nggak salah ya, September atau Oktober saya lupa, antara September atau bahkan ya Septemberan kayaknya, Septemberan saya masuk kerja di MTV Tracks sebagai reporter. Dan ini edisi November 2004 adalah majalah pertama yang ada tulisan saya. Ini MTV Tracks masih ada franchise sama MTV. Dulu pemimpin redaksinya Hagi Hagoromo, bisa dilihat. Redaktur pelaksananya itu Aryan Arifin. Senior editornya Salman Aristo yang sekarang jadi sutradara dan penulis skenario. Feature editornya Avianto Nugroho. Fashion editor Ananda Aditya Santi. Reporternya di sini baru ada Yulia Indriati sama Yarania Aristi. Itu dari redaksi ya. Sebetulnya saya udah jadi reporter, tapi karena masih karyawan percobaan jadi belum masuk mashead tuh ini jajaran redaksi. Dan kita bahas edisi perdana saya bekerja. Ini cover story-nya The Incredibles yang pertama. Ini adventure issue. Jadi waktu itu majalah MTV Track selalu bikin tema besar dalam setiap majalahnya. Nanti dari tema besar itu ada turunan-turunan artikel dan ya pokoknya jadi acuan lah tema besarnya apa, nanti artikel dan segala macamnya, pemotretan segala macamnya berhubungan dengan itu. Ini ada adventure issue, covernya ini si Mr. Incredible dari The Incredibles. Kita lihat iklannya masih Nokia 3220. Ini kantornya masih di Gedung Sarinah Tamrin ya. Sarinah Tamrin lantai 9. Iya ya, lantai 9. Karena lantai 9 apa? Oh, ini sudah pindah ke Wisma Cita Kirana lantai 4. Tapi saya sempat kerja 2 bulan, berarti benar-benar sebelumnya di Sarinah, terus di sini udah pindah ke Wisma Cita Kirana. Ini Nokia iklannya. Terus kita lihat ada, nah ini nih salah satu artikel andalan Trax adalah konsultasi cinta bersama Om Leo. Om Leo dalam rubrik Getar Cinta. Dulu Ari Untung sama Nirina yang mengasuh rubrik Getar Cinta, akhirnya diganti ke Om Leo. Saya nggak tahu gimana ceritanya, siapa yang nemuin Om Leo, apakah si Hagi atau Aryan. Tapi ini dia, Om Leo belum bergabung bersama Goodnight Electric ya. Ini saya kasih lihat salah satu jawaban dari Om Leo ya. Ini dia ada si yang ceritanya nanya Pisar. Dia jawabannya gini, "Dear Pisar yang bergitar, jangan sekali-sekali mendekati seorang cewek yang hampir menjadi pacar. Akan lebih baik jika engkau mendekati pacar yang hampir jadi cewek. Tapi satu hal yang jauh lebih baik adalah jika engkau mendekati seorang cewek yang hampir jadi presiden. Maka engkau akan jadi cowok presiden." Sungguh jawaban yang tidak jelas. Ini kayaknya salah satu artis lokal yang saya wawancarai, Lea Simanjuntak, adiknya Sophie Navita. Ini dia baru rekaman kayaknya. Band-band luar. Nih. Yang seru tuh membahas band-band lokalnya ya. Kalau band-band luar sih ya udahlah, nggak terlalu. Ini zaman dulu tahun 2004 ada band bernama The Cat. Ini yang nulis sejarah ininya, film Catwoman sudah tayang berbulan-bulan lalu. Nah, kini ada lagi yang muncul dan berhubungan dengan kucing. Mereka band bernama The Cat.
Terinspirasi dari kepribadian seekor kucing yang nomaden, tapi selalu survive dan punya kemandirian dalam usahanya bertahan hidup, band yang terdiri dari Icom, drum, synth, programming, Doni, bass, Jackie gitar, Ide, gitar backing vokal, dan Yana menamakan diri mereka The Cat. Mereka mencoba menanamkan sistem kerja si kucing manis itu ke dalam The Cat. Kemana ya The Cat? Ada aja. Oh ini profil Gigi. Ini wawancara pertama saya di Trax. Tuh Gigi, ini pertemuan pertama saya dengan Gigi. Mereka sedang promo album Brownies, dan entah kenapa mungkin ketika saya wawancara, nah itu kan saya terlalu banyak ngomong ketika, jadi anak-anak Gigi waktu itu selalu setiap ketemu saya manggilnya Soleh Ketika. Di sini Handy masih additional statusnya ya kalau dibaca ini. Promo album Brownies. Nah, ini ada juga nih band-band lokal. Shiva. Ini yang lebih aneh-aneh lagi nih. Band yang ini tuh ada rubrik 100% Indonesia, band-band yang kecil-kecil yang dianggap kayaknya belum terlalu terkenal deh. Nggak akan terlalu bagus karirnya, jadi ditaruh aja di 100% Indonesia. Ini ada band namanya The Loop, ada band Jim, ada Candi, lihat tuh. Di atas sih Harapan Jaya era ditinggal Edi Brokoli. Dikasih satu ini. Jadi mereka yang masuk rubrik ini band-band yang dianggap ini nggak akan terlalu bagus. Intinya seperti itulah. Biasanya Aryan yang menentukan. Masuk segitu aja. Dulu Peter Pan album keberapa ditaruh di rubrik ini dan ternyata mereka meledak. Ini cover story-nya. Wawancara imajiner dengan Mr. Incredible. Ini ada rubrik Deathmatch. Jadi kayaknya ngikutin dari Celebrity Deathmatch. Ini kayaknya pas saya masuk udah baru bertahan berapa edisi. Ini ada si siapa namanya ini siapa tuh, Irgi Fahrezi sama Adi Nugroho ya. Melanie Putri masih jadi iklan Kerating Deng. Ada Vanessa Carlton, Franz Ferdinand, Aryan yang menulisnya dia teleponan dengan si basisnya Bob Hardy. Kita lihat ada Jamie Cullum, liputan Jamie Cullum, si Aldo Sianturi Universal Musik Indonesia yang meliput. Sekarang Aldo ini jadi bosnya Buletin Indonesia. Liputan Summer Sonic 2004 ada Bintang Akbar. lewatin nggak terlalu seru. Ini liputan standar. Ada liputan MTV Indonesia Movie Awards. Liputan film ada Bangsal 13 The Movie, ini Luna Maya sama Endita. Luna Maya belum sebesar sekarang. Kalau ini liputan ringan, WhatsApp ada Moka rilis album Friends. Dikasih kecil loh liputan. Kita lihat lagi. Ini feature pertama kami di Trax. Jadi waktu itu Salman Aristo punya ide karena reporternya banyak, ada saya, ada Yulia, ada Yara. Terus belakangan masuk ada Yulin namanya. Sebelumnya sih waktu saya masuk 3 bulan pertama tuh ada Ade Putri. Jadi reporter saya tuh masuk bersama Ade Putri di Trax terus. Ade Putri ternyata jarang masuk, dia tidak lolos probation percobaan. Karena Ade Putri selalu datang jam 1, jam 10. Jadi Ade Putri cuma bertahan 3 bulan, dia nggak diperpanjang, saya diperpanjang jadi reporter. Ini Salman Aristo karena tahu saya dari jurnalistik, jadi dia mengajak bikin liputan panjang. Ini feature pertama di Trax yang membahas agak mendalam mengenai satu isu.
Yang pertama kami bahas ini soal tour ya, how far the tour can go, ngebahas lika-liku apa pentingnya tour, seperti apa suasana tour, apa yang menyenangkan dari tour, yang unik-unik dari tour, seperti itulah, ada liputan panjangnya. Kalau ini dari 15 places to go before we die, biasa berhubungan dengan adventure issue itu. Saya milihnya Shaolin Temple. Zaman dulu masih cinta dengan kanuragan dan bela diri ya. Nah, ini ada foto dari Timur Angin. Ini udah hot buzz ini biasanya dikasih buat artis-artis atau public figure yang sedang hangat dibicarakan, atau kayaknya ini orang keren. Riani Jangkaru masih muda, masih, kalau sekarang udah jadi mbak-mbak ya. Ini masih segar sekali, lihat tuh Riani Jangkaru tuh, masih manis-manis, 20 tuh, 25an umurnya. Ada teman saya, Caca Gitari, jadi model. Tuh, Cak, lihat Cak. Ini, ya. Di sini juga, di edisi ini masih ada sisa-sisa si Christian Sugiono magang. Jadi saya masuk itu Christian Sugiono sedang menjadi reporter magang. Jadi 3 bulan itu Christian Sugiono udah cukup terkenal, tapi dia waktu itu masih terkenalnya sebagai cowok ganteng, pacarnya Titi Kamal. Belum, kalau sekarang kan artis. Dulu kan kayak masih nebeng-nebeng Titi Kamal, tapi sudah terkenal. Ini ada dulu masih ada namanya Trax Jail, MTV Jail, jadi kita ngerjain orang. Ini saya dan Tian ke Museum Gajah, Museum Nasional, ngerjain anak-anak sekolah yang lagi di sana, diminta jadi tour guide buat saya dan Tian. Mereka sudah kenal Tian, tapi mungkin kalau sekarang Christian Sugiono yang begini itu pasti lebih heboh. Ini masih biasa aja, oh itu Christian belum yang wah. Dulu saya ingat waktu di edisi belakangan ada Luna Maya diwawancara. Luna Mayanya yang grogi karena kayak sih ya, dulu Luna Maya seneng diwawancara Christian. Saya ingat waktu itu, diwawancara sama Tian. Malah narasumber yang seneng diwawancara sama reporter aja. Ya, ini review lah, biasalah. Khasnya review tracks itu seperti ini. Selalu setiap edisi ada tracks picks, alias yang dipilih sebagai album bagus dan direkomendasikan banget. Terus selalu ditutup dengan seperti ini. Sekilas seperti ini, yang susah dalam menulis review ini, singkat, padat, nanti di akhir kalimat harus dideskripsikan secara singkat. Sekilas seperti apa nuansa album ini atau penilaian album ini. Tuh masih ada Ade Putri ini, sisa-sisa penulisan. Celeb Choice masih ada Alvin Harjai. Ada, waktu itu Trax memberi ini buat fans review. Jadi pembaca yang mau memberikan review dikasih kesempatan buat menulis. Dan ini ada Movie of the Month. Movie of the Month ini film kayaknya kadang-kadang yang kerjasama atau yang dianggap bagus. Review movie. Nah, ini sebelum Salman Aristo terkenal menjadi seorang sineas, dia seorang review film dan menjuluki dirinya gila film Salman Aristo. Ya udah gitu aja lah. Udah mau 15 menit, nanti nggak bisa diupload di IGTV. Terima kasih. Nanti berikutnya kita bahas edisi berikutnya. Sampai jumpa. Dah.